Banyak lansia di atas 60 yang tiap pagi bangun dengan lutut kaku, susah dibengkokkan, jalan pun terasa seperti ada karat di sendi. Dulu lincah, sekarang tiap langkah rasanya seperti membawa beban batu. Tapi jangan salah, banyak yang akhirnya bisa kembali lentur hanya dalam hitungan minggu, tanpa obat kimia, tanpa operasi, tanpa biaya mahal. Rahasianya ada di dapur rumah sendiri, bukan di apotek. Siap mengubah hidup dan langkah Anda hari ini? Kalau tiap bangun kaki rasanya nyeri, lutut bunyi krek-krek, jangan buru-buru minum obat penghilang nyeri. Stop dulu, karena ada 7 minuman sederhana yang bisa bantu sendi Bapak Ibu jadi lentur lagi tanpa takut efek samping. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, tolong bantu like, subscribe, dan tulis di komentar Bapak Ibu usia berapa dan sedang menonton dari kota mana. Biar kita bisa saling menyapa dan mendoakan sesama pejuang lutut sehat. Masalahnya banyak lansia yang nekat memaksakan diri. Lutut sakit dikit langsung ditahan. Jalan terus katanya biar nggak kaku. Padahal itu justru bikin sendi makin aus. Ada juga yang tiap hari minum obat pereda nyeri kayak permen. Berharap bisa cepat sembuh. Hasilnya badan lemas, ginjal kerja keras, dan nyerinya balik lagi. Jangan heran kalau tiap pagi kaki makin berat, duduk lama dikit susah berdiri. Ini bukan karena umur semata, tapi karena kebiasaan yang salah. Stop bergantung sama obat kimia. Minum boleh kalau darurat, tapi kalau tiap hari itu artinya tubuh dipaksa diam sementara, bukan disembuhkan. Ingat, sendi itu kayak engsel pintu, kalau kering dan dipaksa terus, ya aus. Tapi kabar baiknya, ada cara alami yang bisa bantu pelumas sendi bekerja lagi. Rahasianya bukan obat mahal, tapi minuman sederhana yang sering kita remehkan. Dan semua itu sudah ada di dapur rumah kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia dimanapun berada. Semoga Allah selalu menjaga sendi dan langkah kita. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Hidayat, sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia yang mengeluh lututnya kaku, sendinya bunyi krek-krek, dan jalannya makin pelan dari hari ke hari. Saya paham betul rasanya, karena hampir setiap minggu saya dengar cerita yang sama. Dok, dulu saya bisa jalan jauh, sekarang baru 5 langkah saja sudah nyut-nyutan. Dan tahu enggak, setelah saya teliti, sebagian besar bukan karena umur, tapi karena tubuh kekurangan cairan alami pelumas sendi. Bukan sulap, bukan obat mahal, tapi gaya hidup yang salah. Makanya, sekarang kita akan bahas 7 minuman sederhana yang bisa bantu sendi lentur lagi, bahkan tanpa keluar rumah. Kita mulai dari minuman pertama, yang paling sering ada di dapur, tapi jarang dimanfaatkan dengan benar. Minuman pertama yang paling sederhana, tapi sering diremehkan, air putih hangat. Iya, cuman air hangat, bukan jamu, bukan suplemen. Tapi percaya atau tidak, ini pelumas alami terbaik buat sendi lansia. Saat tubuh kekurangan cairan sinovial di antara sendi ikut kering, jadilah lutut bunyi krek dan terasa seret tiap digerakkan. Banyak yang ngeluh lutut kaku, tapi sehari cuman minum segelas air. Gimana mau lentur? Coba biasakan minum segelas air hangat setelah bangun tidur sebelum ngapa-ngapain. Antara lain, efeknya luar biasa. Darah jadi lancar, sendi terasa lebih longgar. Anggap aja itu oli buat tubuh. Tapi ingat, jangan langsung minum air dingin, apalagi es. Itu bikin otot di sekitar sendi malah menegang. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus, nanti malah beban ke ginjal. Jadi cukup 2-3 liter sehari. Kecil tapi rutin, konsisten aja. Bukan sekali banyak lalu lupa seminggu. Minuman kedua, air jahe. Nah ini dia, bukan cuma buat angetin badan, tapi juga bantu kurangi nyeri di lutut dan sendi. Jahe punya zat antiinflamasi alami yang kerja kayak obat nyeri, tapi tanpa bikin lambung rusak. Banyak lansia yang tiap pagi lututnya kaku. Begitu rutin minum air jahe hangat, pelan-pelan rasa nyut-nyutan itu mulai berkurang. Caranya gampang, cukup rebus 2 ruas jahe geprek, minum waktu masih hangat. Rasanya pedas dikit, tapi justru itu tandanya zat aktifnya jalan. Kalau mau, boleh tambahin madu dikit biar lembut di tenggorokan. Boleh Pak Batu.
Tapi jangan kebanyakan, nanti malah naik gula darah. Ingat, jahe ini bantu redakan radang bukan sulap. Harus rutin, bukan cuma pas nyeri kambuh. Banyak yang salah minum jahe cuman kalau sakit. Padahal efeknya muncul kalau dibiasakan tiap pagi. Jadi mulai sekarang ganti kopi pagi pakai air jahe hangat. Biar sendi lentur dan badan nggak gemetaran terus. Minuman ketiga, kunyit hangat. Ini bukan cuma buat perempuan haid aja loh. Kunyit itu musuh bebuyutan radang sendi. Zat aktifnya kurkumin bisa bantu redakan peradangan dan kembalikan kelenturan sendi yang udah kaku bertahun-tahun. Banyak lansia yang heran, kok tiap bangun lutut rasanya nyeri? Ya karena di dalam sendinya udah kayak ada karat. Dan karat itu cuma bisa dilunturkan kalau peradangannya diredakan dulu. Rebus aja satu ruas kunyit segar, tambahin sedikit madu atau perasan jeruk nipis biar nggak terlalu getir. Minum pagi dan malam, tapi jangan berlebihan. Kalau kebanyakan, perut bisa kembung dan asam lambung naik. Ingat, dosis kecil tapi rutin itu jauh lebih efektif daripada sekali banyak lalu berhenti. Jangan malas, ini bukan obat instan, tapi racikan alami yang pelan-pelan bikin sendi bisa bengkok tanpa rasa sakit lagi. Mau jalan tanpa bunyi krek, ya mulai dari gelas kunyit hangat tiap hari. Nah, sampai di sini kita sudah bahas 3 minuman pertama. Air hangat buat melumasi sendi, air jahe buat redakan nyeri, dan kunyit hangat buat lawan radang dari dalam. 3 langkah kecil ini aja sudah cukup bikin banyak lansia bisa jalan lebih ringan dan nggak meringis setiap bangun pagi. Jangan tunggu disuruh anak baru mau mulai. Badan itu tanggung jawab sendiri, bukan nunggu obat mahal dari rumah sakit. Kalau 3 minuman sederhana ini rutin diminum tiap pagi, efeknya bisa terasa dalam hitungan minggu. Lutut lebih enteng, langkah lebih mantap, dan tidur malam pun lebih nyenyak karena nggak lagi kesakitan. Coba tulis di kolom komentar, dari 3 ini mana yang paling pengin Bapak Ibu coba dulu? Air hangat, jahe, atau kunyit? Tulis ya, biar kita tahu minuman mana yang paling banyak bantu sesama sahabat lansia. 3 kebiasaan kecil, tapi hasilnya bisa bikin hidup berubah total. Minuman keempat, air lemon campur madu. Ini bukan cuma buat diet ala artis, tapi buat jaga elastisitas sendi biar nggak cepat kaku. Lemon bantu buang tumpukan asam urat dan racun yang sering nyelip di sekitar lutut dan pergelangan kaki. Sementara madu kasih efek antioksidan biar jaringan sendi nggak gampang rusak. Tapi ingat, bukan air jeruk manis ya, tapi lemon asli yang agak asam. Peras setengah lemon, campur air hangat, tambah 1 sendok teh madu. Cukup itu, jangan kebanyakan. Minum pagi sebelum sarapan biar pencernaan bersih dan sendi siap dipakai jalan. Banyak yang salah, minum lemon madu pas perut kosong tapi langsung makan gorengan. Ya percuma, efeknya malah lenyap. Kalau rutin dan benar, hasilnya bikin tubuh terasa enteng. Lutut nggak lagi bunyi tiap naik tangga. Tapi kalau kebanyakan, asamnya bisa ganggu lambung. Jadi cukup 1 gelas aja sehari. Ingat, niatnya bukan gaya hidup sehat-sehatan, tapi beneran buat perbaiki sendi. Minuman kelima, susu kedelai. Nah ini sering diremehkan. Padahal kandungan proteinnya tinggi dan lemaknya sehat buat bantu pembentukan jaringan sendi baru. Buat lansia yang alergi susu sapi atau gampang kembung, susu kedelai ini pilihan paling aman. Selain itu, isoflavon di dalamnya bantu perbaiki kepadatan tulang dan kurangi risiko sendi kropos. Tapi banyak yang salah minum, beli susu kedelai di pinggir jalan yang kebanyakan gula. Ya jelas manfaatnya hilang. Kalau mau hasilnya nyata, bikin sendiri atau pilih yang tanpa tambahan pemanis. Minum segelas tiap pagi atau sore cukup. Jangan 1 teko, nanti malah kembung. Dan jangan campur sama makanan berat kayak nasi uduk atau gorengan. Itu bukan kombinasi sehat. Susu kedelai ini ibarat bahan bakar halus buat tubuh. Bikin tulang kuat, otot lentur, dan sendi nggak gampang nyeri. Sederhana, murah, tapi efeknya bisa ngalahin suplemen mahal asal diminum dengan cara yang benar dan konsisten. Minuman keenam, air rebusan kayu manis. Jangan kira cuma buat kue atau minuman manis kekinian. Kayu manis ini punya efek luar biasa buat lansia. Zat di dalamnya bantu melancarkan peredaran darah ke area sendi dan otot. Jadi aliran nutrisi ke lutut lebih lancar. Sendi pun nggak gampang kaku. Banyak pasien saya yang baru sadar keluhannya bukan cuma karena tulang, tapi karena aliran darah di kaki tersumbat. Nah, kayu manis ini bantu buka jalannya. Caranya gampang, rebus 1 batang kecil kayu manis, minum waktu masih hangat.
Rasanya agak manis alami, jadi nggak perlu gula tambahan. Tapi hati-hati, jangan tiap hari tanpa jeda. Karena kalau kebanyakan bisa nurunin tekanan darah dan bikin jantung berdebar. Cukup 2 atau 3 kali seminggu aja. Anggap ini minuman pelancar sendi. Murah, gampang dibuat, tapi hasilnya bisa bikin langkah Bapak Ibu jauh lebih ringan dari sebelumnya. Jangan nunggu parah dulu baru nyesel. Minuman ketujuh yang sering dianggap cuma pelengkap sup, tapi ternyata bisa jadi penyelamat sendi lansia, air rebusan daun seledri. Ini rahasia terakhir yang jarang dibahas, tapi efeknya luar biasa. Daun seledri kaya kalium dan antioksidan yang bantu buang kelebihan garam dan asam urat penyebab sendi nyeri dan kaku. Banyak yang lututnya bengkak, tapi tiap hari makan asin dan jarang minum air seledri, ya jelas tambah parah. Cara bikinnya gampang, rebus segenggam daun seledri segar, minum 1 gelas pagi hari. Rasanya agak sepet, tapi jangan manja. Itu tandanya zat aktifnya jalan. Kalau diminum rutin 2-3 kali seminggu, lutut jadi lebih enteng, kaki nggak gampang bengkak, dan tekanan darah ikut stabil. Tapi kalau kebanyakan, bisa bikin kencing terlalu sering. Jadi tetap tahu batas. Ini dia kejutan terakhir. Bahan murah, efek nyata. Kadang yang nyembuhin bukan yang mahal, tapi yang konsisten dilakukan dengan niat sungguh-sungguh. Sekarang bayangkan kalau 7 minuman tadi digabung jadi kebiasaan harian. Air hangat bikin sendi licin, jahe redakan nyeri, kunyit lawan radang, lemon madu bersihkan racun, susu kedelai kuatkan tulang, kayu manis lancarkan darah, dan daun seledri buang asam urat. Lengkap banget kan? Ini bukan resep ajaib, tapi pola hidup baru buat lansia yang mau tetap gesit walau umur kepala 6. Banyak yang ngeluh, saya udah tua, mana bisa balik lentur lagi. Hei, umur itu angka yang bikin rusak tuh kebiasaan malas berubah. Bayangkan kalau tiap pagi lutut bisa ditekuk tanpa rasa nyeri, jalan ke warung nggak lagi sambil pegang tembok, tidur pun nyenyak tanpa rasa cenut-cenut. Semua bisa terjadi asal konsisten. Jangan nunggu disuruh dokter baru gerak. 7 minuman ini nggak minta waktu banyak, cuma segelas-segelas kecil, tapi efeknya bisa ngubah hidup. Badan lentur lagi, langkah ringan lagi, dan yang penting semangat hidup pun balik lagi. Sekarang biar saya jelaskan secara medis, tapi gampang dicerna. Bayangkan sendi itu kayak engsel pintu yang butuh oli. Nah, olinya tubuh itu namanya cairan sinovial. Kalau tubuh kurang cairan, nutrisi, atau pelumas alami, engsel alias sendi itu jadi kering, makanya muncul bunyi krek dan rasa nyut-nyutan tiap digerakkan. Tambah lagi kalau pola makan tinggi garam, gula, dan jarang gerak, itu kayak nyiram pasir ke engsel pintu. Akibatnya radang muncul, jaringan sendi menipis, dan pergerakan makin terbatas. Dari penelitian bahkan nunjukin lebih dari 70% lansia alami penurunan kadar cairan sendi setelah usia 60. Jadi wajar kalau lutut terasa berat. Tapi kabar baiknya, cairan itu bisa distimulasi lagi dengan minuman alami yang bantu hidrasi, antiinflamasi, dan regenerasi jaringan sendi. Jadi bukan sekadar minum biar segar, tapi minum untuk rawat pelumas alami tubuh. Simpel kan? Kadang solusi kesehatan nggak serumit brosur rumah sakit. Cuman butuh disiplin dan segelas air hangat tiap pagi. Sekarang masuk ke solusi praktisnya. Kalau mau sendi tetap lentur, berhenti dulu dari kebiasaan yang bikin kaku. Pertama, jangan duduk terlalu lama. Banyak lansia betah duduk nonton TV 2 jam tanpa gerak, terus heran kenapa lutut susah dilurusin. Ya karena aliran darahnya mampet. Kedua, kurangi garam dan daging olahan. Itu biang radang yang diam-diam bikin sendi bengkak. Ketiga, jangan minum kopi berlebihan. Sedikit boleh, tapi kalau tiap jam ngopi, cairan tubuh malah disedot keluar. Akhirnya sendi kering. Usain Pak. Ganti aja dengan air hangat, air jahe, atau susu kedelai. Kalau mau bonus tambahan, biasakan peregangan ringan sebelum tidur dan bangun pagi. Cuman 5 menit, tapi efeknya luar biasa. Posisi tidur juga penting, jangan menekuk lutut terlalu lama. Ingat, tubuh itu bukan mesin pabrik yang bisa dipaksa terus. Rawat dengan cara sederhana, maka pelumas sendi akan tetap aktif, dan rasa nyeri pelan-pelan bisa benar-benar hilang tanpa obat kimia. Sudah cukup alasan buat males gerak. Mau sampai kapan nyalahin umur, padahal lutut cuma butuh diajak aktif. Banyak lansia yang sebenarnya masih kuat, tapi kalah sama rasa malas dan takut sakit. Padahal justru diam itulah yang bikin sendi makin rusak. Coba deh mulai dari hal simpel. Jalan di tempat 5 menit tiap pagi atau naik turun tangga pelan-pelan. Nggak perlu gaya atlet. Cukup gerak rutin supaya cairan sendi tetap mengalir. Kalau lutut udah lama kaku, pakai handuk hangat sebelum latihan biar otot nggak kaget.
Intinya, jangan nunggu mood, karena sendi nggak bisa diperbaiki pakai niat doang. Mau lutut sehat lagi, harus disiplin gerak, makan antiinflamasi, dan cukup tidur. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Jangan biarin tubuh kalah cuma gara-gara kebiasaan rebahan. Lutut yang dilatih itu bukan cuma jadi kuat, tapi juga jadi bukti kalau semangat bisa ngalahin umur. Sekarang kita bahas hal yang sering disepelekan, makanan. Banyak lansia sibuk cari obat mahal, tapi lupa kalau yang masuk ke perut tiap hari justru sumber masalahnya. Nih ya, kalau tiap pagi sarapan gorengan, mie instan, dan kopi kental manis, jangan harap lutut bisa pulih. Sendi butuh pelumas alami, bukan minyak jelantah. Mulai ubah, tambahkan ikan laut, alpukat, kacang kenari, atau tempe rebus. Itu sumber omega dan protein nabati yang bantu regenerasi tulang rawan. Jangan remehkan sayur hijau juga, apalagi brokoli dan bayam, karena di situ ada antioksidan yang bisa matiin radang dari dalam. Kalau mau lebih maksimal, minum air putih cukup. Banyak yang ngeluh sendi seret padahal tubuhnya kekeringan. Obat boleh bantu sesaat, tapi nutrisi seimbang yang kerja setiap hari. Ingat, tubuh itu bukan mesin bengkel yang bisa diganti spare partnya seenaknya. Kalau kamu terus isi bahan bakar murahan, ya jangan heran kalau mesin lututnya cepat rontok. Nah, ini yang sering banget disepelekan. Tidur, banyak lansia yang bangga bisa begadang. Katanya, nggak ngantuk kok. Padahal tubuhnya teriak minta istirahat. Dengar baik-baik, kalau kamu kurang tidur, sendi nggak punya waktu buat regenerasi. Hormon penyembuh itu aktifnya malam hari, bukan siang. Jadi kalau tiap malam kamu sibuk nonton sinetron atau scroll HP sampai jam 1, jangan heran kalau lutut makin nyut-nyutan. Tidur yang benar itu minimal 7 jam dan usahakan mulai sebelum jam 10 malam. Karena itu waktu emas buat perbaikan jaringan. Jangan juga tidur pakai posisi salah. Kaki menekuk terus atau tanpa bantal di antara lutut bisa bikin peradangan makin parah. Mau lutut cepat pulih, istirahat yang cukup biar tubuh punya kesempatan buat servis sendinya sendiri. Ingat, tidur itu bukan malas, tapi investasi buat bisa tetap berdiri tegak tanpa ngaduh tiap kali mau bangun dari kursi. Udah ya, stop bilang maklum udah tua setiap kali sendi nyeri. Itu alasan klasik yang bikin banyak orang pasrah sebelum berjuang. Radang sendi bukan kutukan umur, itu akibat kebiasaan yang diulang-ulang tanpa sadar. Makan sembarangan, kurang gerak, tidur acak, dan stres menahun. Semua numpuk jadi racun buat tulang rawan. Yang lebih parah, banyak yang malah makin memperparah dengan duduk diam, minum obat penghilang nyeri, lalu mikir masalahnya kelar. Padahal obat itu cuma matiin rasa sakit, bukan perbaiki sumbernya. Mau bukti? Coba perhatikan orang tua yang masih rajin jalan pagi, makan sehat, dan gak gampang ngeluh, lututnya masih lentur, tangannya masih kuat. Jadi bukan soal umur, tapi pola hidup. Kalau kamu terus nyalahin usia, ya siap-siap aja dikalahin sama penyakit yang sebenarnya bisa dilawan. Badanmu itu gak minta banyak, cuma butuh disiplin dan sedikit akal sehat biar bisa kerja dengan baik lagi. Masalah terbesar orang zaman sekarang bukan kurang solusi, tapi maunya serba instan. Begitu lutut sakit langsung cari pil ajaib, minyak gosok viral, atau terapi aneh yang katanya langsung sembuh semalam. Serius deh, kapan terakhir kali kamu sabar rawat diri sendiri tanpa berharap hasil cepat? Sendi itu bukan paku longgar yang bisa dikencengin sekali jadi. Tubuh butuh waktu buat pulih. Apalagi kalau udah bertahun-tahun kamu siksa dengan duduk terus, makan sembarangan, dan malas gerak. Jangan bandingkan tubuhmu dengan orang lain yang baru latihan seminggu. Udah enteng. Tiap orang punya utang kesehatan masing-masing. Jadi kalau mau hasil permanen, rawat pelan tapi konsisten. Nggak usah gaya, yang penting rutin. Jalan tiap pagi, jaga makan, tidur cukup, dan sabar. Itu resep paling ampuh yang nggak dijual di apotek. Ingat, yang bikin kamu sembuh bukan obat mahal, tapi keputusan buat berhenti malas dan mulai gerak hari ini juga. Udah cukup main alasan tua. Umur memang nggak bisa dilawan, tapi menyerah itu pilihan. Banyak lansia yang masih kuat jalan, nanam di kebun, bahkan olahraga ringan tiap pagi. Karena mereka nggak mau dikalahin umur. Sementara yang lain baru naik tangga 1 lantai aja udah megap-megap. Terus bilang, ya wajar lah, udah tua. Lah wajar dari mana kalau penyebabnya karena nggak pernah dilatih. Tubuh manusia itu pinter. Selama kamu ajak kerja, dia akan menyesuaikan. Tapi kalau dibiarkan mager, ya siap-siap semua sendi karatan. Yeah.
Jadi mulai sekarang ubah mindset. Umur nambah bukan alasan berhenti, tapi tanda waktunya lebih disiplin. Rawat tubuhmu kayak kendaraan tua, ganti oli, makan sehat, panasin mesin, gerak rutin, dan parkir cukup, tidur. Kalau semua itu dijaga, umur boleh lanjut, tapi tenaga tetap on. Jangan tunggu sakit parah baru sadar, karena tubuhmu cuma satu, dan nggak ada versi penggantinya.